Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 tema 3 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bahas adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia atau hubungan manusia pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, baik sejahtera secara ekonomi dalam hal ini pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, sosial budaya dalam bermasyarakat dan berbudaya, serta kesejahteraan spiritual yaitu ketenangan, kedamaian, dan kekhidmatan dalam berhubungan dengan Sang Khalik secara vertikal. Untuk mencapai kesejahteraan ini, tentu saja manusia melakukan interaksi. Dan interaksi itu terdiri atas dua hal utama. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan yang kedua, lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial ini tidak lepas dari fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu harus belajar mandiri, tapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena fungsinya tadi sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Interaksinya manusia dengan di lingkungan sosial itu terdiri atas tiga hal penting. Pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Jadi ini interaksi atau hubungan antara orang per orang. Misalnya ketika kita berpapasan dengan teman kita dan ngobrol dua orang saja, atau mungkin pertengkaran itu juga merupakan komunikasi yang komunikasinya itu tentu saja penuh dengan emosi. Sedangkan interaksi individu dengan kelompok atau seseorang dengan sekelompok orang, diantaranya guru, seorang guru yang sedang berinteraksi di depan kelas di hadapan sekelompok muridnya, atau mubalig yang sedang melakukan ceramah di hadapan para mustami'nya, atau mungkin pimpinan rapat yang sedang memimpin rapat di hadapan sekelompok anggota rapatnya. Nah, sedangkan interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya saja rapat delegasi, di mana pesertanya itu adalah perwakilan-perwakilan atau delegasi-delegasi tertentu, atau sidang pleno. Sidang pleno ini merupakan kelanjutan dari sidang komisi. Jadi wakil-wakil dari sidang komisi, kelompok-kelompok komisi itu bertemu di sidang pleno, berarti kelompok dengan kelompok ya. Atau dalam olahraga misalnya sekelompok pemain Persija dengan pemain Persib misalnya, itu interaksi kelompok dengan kelompok. Begitu pula dengan bola voli dan yang lainnya yang menunjukkan interaksi antara sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam terdiri atas dua macam, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup, dan interaksi manusia dengan lingkungan biotik atau lingkungan makhluk hidup. Suatu contoh misalnya ketika seorang petani sedang membajak sawah. Nah, petani itu tentu saja berinteraksi pertama dengan makhluk hidup, mungkin dengan kerbau yang sedang menarik bajaknya, atau di sawah itu ada belut, ada katak, ada serangga, dan makhluk hidup lainnya. Itu merupakan interaksi manusia dengan lingkungan biotik. Sedangkan lingkungan abiotiknya atau lingkungan tak hidupnya, misalnya di sawah itu tentu saja ada tanah, ada air, udara apalagi, bahkan mungkin bebatuan yang terinjak dan sebagainya. Itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan abiotik. Jadi interaksi manusia dengan alam itu tidak lepas dari interaksinya, dari kegiatannya di alam itu sendiri. Sebagai sebuah interaksi yang merupakan kegiatan, apalagi melibatkan orang lain, tentu saja akan memiliki dampak. Apakah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatif atau kekurangan atau ekses atau akibat dari interaksi yang kurang baik diantaranya tentu saja berhubungan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan alam, sebagaimana tadi tujuan interaksi untuk mencapai kesejahteraan di
bidang sosial budaya, ekonomi, dan spiritual tentunya tadi. Oke, dampak negatif yang mungkin timbul diantaranya pertama disharmoni, kekurang harmonisan atau kesenjangan sosial yang semakin rentan. Ini bisa saja terjadi sebagai dampak interaksi yang kurang bertanggung jawab. Suatu contoh misalnya individu dengan individu berinteraksi, seseorang yang merasa kaya dengan semena-mena atau sewenang-wenang dalam berkomunikasi dengan kalangan yang berada di bawahnya. Itu tentu saja akan menimbulkan sakit hati, menimbulkan kekurang harmonisan, bahkan akan menimbulkan perpecahan. Begitu juga dalam interaksinya di kebudayaan, jika interaksi manusia di bidang kebudayaan ini kurang bijak, kurang bertanggung jawab, tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tentu saja dapat berdampak pada sulit berkembangnya kebudayaan itu sendiri. Begitupun dengan dampak negatif dari interaksi di bidang ekonomi. Ketika ekonomi itu bertujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup yang maksimal, segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi, namun jika interaksi manusia di bidang ekonomi ini tidak baik atau kurang sempurna, tentu saja bahkan menimbulkan krisis ekonomi. Suatu contoh misalnya beberapa tahun yang lalu, negara kita khususnya umumnya dunia pernah mengalami krisis ekonomi seperti ini karena adanya berbagai pihak atau oknum yang kurang bertanggung jawab dalam menimbun kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu pula dengan dampak negatif dari yang dialami oleh alam. Ketika kita memanfaatkan kekayaan alam dengan semena-mena, memperlakukan dengan tidak bertanggung jawab, tentu saja kerusakan alam akan bisa terjadi. Suatu contoh misalnya banyaknya penebangan hutan secara liar atau illegal logging yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Gundulnya hutan tentu saja tidak menyerap air ketika kita kelebihan air dan itu akan mengakibatkan banjir. Begitu juga dengan lingkungan alam lainnya jika kita tidak memanfaatkannya dengan bijak. Lalu dampak positif apa yang diharapkan ketika manusia berinteraksi? Pertama, di lingkungan sosial tentu saja manusia mengharapkan sebuah kondisi yang harmonis, yang selaras, yang serasi, yang seimbang, yang seuyunan di dalam lingkungan itu sendiri. Dan ini tentu saja akan dapat tercapai jika kita berinteraksi dengan baik, dengan bertanggung jawab, penuh toleransi dan tenggang rasa. Di segi kebudayaan, tentu saja kita mengharapkan sebuah perkembangan yang makin maju dan pesat dalam bidang kebudayaan. Kita tahu bahwa kebudayaan ini sendiri sangat luas, meliputi segala sesuatu yang merupakan hasil kemampuan manusia, baik dari sisi adat istiadat, berpakaian, pakaian, pendidikan, berbagai jenis kuliner, dan sebagainya. Ini akan terus berkembang jika interaksi yang dilakukan oleh manusia memiliki dampak positif dan menghindari dampak negatif. Lalu dampak positif apa yang kita harapkan di sisi ekonomi? Tentu saja kita berharap bahwa secara pribadi maupun secara kelompok kita berharap agar ekonomi ini semakin mapan, semakin mudahnya pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak terjadi krisis yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun diharapkan kemapanan dalam bidang ekonomi sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan akibat dari kemajuan pembangunan negara ini. Terakhir adalah kita ingin mengoptimalkan sumber daya alam yang ada tanpa harus merusak lingkungan yang ada. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang menjadi pemimpin yang bisa saja mengakibatkan kerusakan di bumi ini, namun juga bisa menjadi penyelamat dan pelestari jika saja kita melakukan segalanya dengan penuh kebijakan. Jika semua hal positif ini dapat kita raih dan hal negatif ini dapat kita hindari, tentu saja apa yang kita harapkan dalam sebuah kata kesejahteraan sosial akan betul-betul terwujud.
baik itu kesejahteraan dalam sosial budaya, dalam ekonomi, maupun kesejahteraan spiritual atau batiniah dalam hal ketenangannya ketika beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.